Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita semalam dalam keadaan sehat dan memberikan kemudahan kepada kita semuanya, sehingga kita bersama-sama bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita di pagi hari ini akan bawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk menunaikannya sampai ajal menyebut kita semuanya. Allahumma amin. Setelah kita sholat subuh berjamaah, kita baca wirid, kita berdoa bersama, kemudian kita melanjutkan i'tikaf dengan kita isi mengkaji beberapa ayat Al-Quran. Semoga dengan kita mengkaji beberapa ayat Al-Quran ini akan menjadikan hidup kita menjadi semakin berkualitas, menjadi semakin baik, dan menjadi semakin berkah. Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 dalam urutan Al-Quran, ya, di juz yang 30 ini. Kita baru sampai pada ayat 30 dan akan kita kaji beberapa ayat 30 dan berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dia Allah mengeluarkan darinya air dan tempat gembalaannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh, dengan kokoh, untuk kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternak kamu semua. Ayat 30 sampai 33 ini masih merupakan lanjutan dari uraian ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan dengan kuasa Allah, sekaligus menggambarkan betapa besar nikmat Allah untuk manusia ini. Allah menyatakan, dan bumi sesudah itu, yakni sesudah Allah menciptakan langit dan bumi, tetapi belum terhampar, yakni belum siap untuk dihuni oleh manusia. Dihamparkannya, yakni Allah menjadikannya siap untuk dihuni oleh manusia ini dengan menyiapkan segala kebutuhan, fasilitas yang diperlukan oleh manusia. Dengan mengalirkannya melalui, yakni menjadikan bumi ini siap untuk dihuni oleh manusia. Untuk itulah Allah mengeluarkan darinya, yakni dari perut bumi ini, mata air yang dan tempat gembalaannya,
yakni menumbuhkan rerumputan dan tumbuh-tumbuhan, dan gunung-gunung yang dipancangkannya dengan teguh, dengan kuat, sehingga bumi tidak goncang akibat peredarannya, karena bumi terus berputar, beredar, mengelilingi matahari, bagaimana yang sudah kita kaji pada pertemuan yang sebelumnya. Semua itu untuk kesenangan kamu, wahai umat manusia, dan untuk binatang-binatang ternak kamu. Para jamaah sekalian, kita semuanya bisa menikmati dalam kehidupan di bumi ini, di dunia ini, karena Allah telah memberikan sekian banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga satu tempat yang kering, ketika turun air hujan kemudian tumbuh lagi rerumputan yang hijau. Kita sering melewati satu wilayah ketika kemarau agak panjang, 3 bulan 4 bulan tidak ada hujan, beberapa hutan akan kelihatan tidak ada daunnya. Kalau kita lewat di Tuban misalnya, atau di beberapa tempat yang lain yang cukup kering, biasanya tidak ada lagi hutan jati itu daun-daun yang kelihatan hijau. Tetapi ketika beberapa kali turun hujan, maka daun itu akan tumbuh lagi dengan segar. Demikian juga beberapa tanaman yang ada di sekitar kita pada saat musim rontok begitu akan terlihat hanya pohon dan ranting-rantingnya. Tetapi ketika musim semi diiringi dengan hujan yang turun, maka akan terlihat lebat kembali. Maka dengan itu semuanya Allah kemudian menjadikan kita bisa hidup dengan baik. Karena kita hidup ini butuh udara segar, kita butuh oksigen yang cukup untuk bisa kita hirup. Karena itu sebagai bagian dari kewajiban kita menjaga kelestarian lingkungan itu supaya tetap hijau, supaya tetap baik. Kita mengurangi polusi misalnya, karena emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan, sehingga beberapa kota yang cukup padat menyebabkan kualitas udaranya menjadi kurang memadai untuk bisa menjadikan masyarakatnya hidup secara sehat. Kita di Surabaya, alhamdulillah, ketersediaan udara segar masih cukup banyak karena pepohonan masih banyak tersedia di pinggir jalan atau di rumah-rumah kita atau di tempat-tempat yang kosong. Banyak sekali pohon-pohon yang hijau yang itu semuanya akan menyediakan oksigen yang kita butuhkan. Itu semuanya adalah pemberian Allah yang luar biasa yang harus kita nikmati dan kita syukuri. Sehingga salah satu bentuk syukur kita ketika kita bisa menghirup udara segar dan tubuh kita juga bisa menyerap udara segar itu dengan baik, maka bentuk syukur kita adalah kita bersujud kepada Allah di pagi hari. Sehingga kita mengawali aktivitas kita dengan sujud kepada Allah, dan itulah bentuk syukur kita kepada Allah yang luar biasa. Karena di saat sujud itulah manusia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah SWT. Karena itu kita tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Sehingga kalau manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, maka manusia akan diperintahkan untuk sujud, kecuali
pada saat Nabi Adam diciptakan, maka malaikat dan iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam sebagai sebuah bentuk penghormatan. Karena itu sekali lagi kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita butuh berbagai kebutuhan dalam menjalani hidup ini. Kita butuh protein hewani, kita butuh protein nabati, sehingga Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan yang kita butuhkan. Allah menyiapkan sekian banyak hewan, ada yang halal kita konsumsi, ada juga yang tidak, dan itu adalah bagian dari ujian. Apakah kita yang oleh Allah disiapkan sekian banyak hewan yang halal, dan yang halal itu jauh lebih banyak, tetapi kita justru kemudian milih yang tidak halal. Banyak orang yang biasanya milih yang sedikit, ya, yang halal banyak sekali, tapi justru yang dilarang yang sedikit itu yang kemudian dipilih. Ya. Maka itu adalah ujian kita semuanya. Apakah kita mau mengikuti yang disyariatkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, atau kita justru memperturutkan hawa nafsu keinginan kita sendiri. Maka Allah memudahkan kita untuk bisa mengembangbiakkan, menernakkan berbagai jenis binatang yang halal itu. Sehingga sekarang ini kan begitu banyak para peternak yang dengan tekun, dengan baik melihara ternaknya, sehingga itu juga akan membantu pada masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhan protein hewaninya, apakah kambing, sapi, atau yang lain. Ya, kalau kerbau sekarang sudah hampir tidak ada, Pak. Kalau dulu di kampung-kampung itu ukuran orang kaya itu seberapa banyak kerbaunya. Tapi sekarang di tempat saya di Jombang sana juga hampir tidak ada orang ternak kerbau. Ngingu kerbau itu sudah tidak ada lagi. Karena memang butuh lahan yang luas, dan biasanya kan dilepas di lahan yang kosong yang banyak rumputnya. Sehingga sekarang yang dipelihara yang paling banyak adalah lembu atau sapi. Itu yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa. Sehingga dulu kalau punya gawe menikahkan putra-putrinya, sebagai simbol orang kaya itu mesti nyembelih kerbau. Yang disembelih bukan sapi, tapi kerbau. Sekalipun kalau korban itu jarang sekali korban kerbau, korban sapi. Tapi kalau punya hajat, punya gawe mantu, yang disembelih adalah kerbau. Sekarang sudah hampir tidak ada yang memelihara kerbau seperti itu. Dan sekali lagi itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga kebutuhan-kebutuhan hidup kita bisa tercukupi dengan baik. Kita bisa menjaga kesehatan kita dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu semuanya. Kata dahaha terambil dari kata daha yang berarti menghampar atau melebarkan. Ayat 19-12 surah Fussilat, di surat yang lain Allah menjelaskan bahwa bumi diciptakan sebelum langit, sedang ayat di atas mengesankan sebaliknya. Para ulama menyatakan bahwa memang bumi diciptakan terlebih dahulu, tetapi ketika itu bumi belum siap untuk dihuni, atau dalam redaksi ayat di atas belum dihamparkan. Nanti setelah wujud keduanya barulah terjadi proses lebih jauh, sehingga pada akhirnya bumi siap untuk dihuni oleh manusia ini. Dalam konteks ini, seorang ilmuwan dari Mesir, Zahlul An-Najjar, mengemukakan bahwa
penghamparan bumi dan pembentukan kulit bumi, lalu pemecahannya serta pergerakan oasis yang pembentukan benua-benua, gunung-gunung serta sungai-sungai dan lain-lain baru terjadi pada periode kelima dari 6 periode sittati ayam, ya, 6 periode atau 6 masa penciptaan langit dan bumi ini. Pada periode ke-6 barulah terjadi pembentukan kehidupan dalam bentuknya yang paling sederhana, sehingga penciptaan manusia. Jagat raya ini diperkirakan berumur triliunan tahun, sedang batu-batu bumi yang tertua diperkirakan terbentuk sekitar 4,6 triliun tahun. Kita tidak bisa bayangkan betapa lama proses yang terjadi sampai terbentuk bumi sebagaimana yang kita huni pada hari ini. Kata mar'aha pada mulanya berarti tempat pengembalaan, tetapi ia juga dapat dipahami bermakna rerumputan dan makanan binatang. Agaknya kata itu yang dipilih, walau yang dimaksud ayat di atas adalah tumbuhan secara umum, baik yang dimakan manusia maupun binatang, karena konteks ayat ini berbicara tentang mereka yang kafir lagi menolak keniscayaan terjadinya kiamat atau adanya kehidupan di akhirat. Kata mar'ah dari kata ro'in, sehingga setiap orang itu dianggap sebagai penggembala. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu adalah gembala atau pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Minimal orang akan memimpin dirinya sendiri, sehingga setiap orang tidak bisa lepas dari tanggung jawab terhadap dirinya. Kalaupun dia tidak memimpin siapapun, dia tidak berkeluarga, dia hidup sendiri, tapi dia tidak terlepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Ya, ketika kita diberi sehat, untuk apa sehat itu? Ketika kita diberi kenikmatan berupa harta, sekalipun tidak banyak, untuk apa harta yang kita dapatkan, yang kita miliki itu? Apakah kita pakai untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah atau sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tempat gembalaan tadi juga disebut sebagai rerumputan atau makanan binatang. Tadi saya sampaikan Allah menjadikan sekian banyak jenis hewan, binatang, dan Allah juga menyiapkan makanan mereka berupa rerumputan, daun-daunan, dan sebagainya. Sehingga kata rumput itu juga tidak hanya diartikan rumput bagaimana dimakan oleh kambing, oleh sapi, tapi rumput juga bisa berarti semua tanaman yang ada di hutan atau kayu-kayu yang besar, kekayaan hutan itu juga disebut sebagai rumput. Sehingga Rasulullah itu pernah menyatakan ada 3 hal yang harus dikuasai oleh negara dan tidak boleh dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, apalagi individu-individu. Yang pertama adalah rumput, yang pertama adalah api. Api itu dimaknai sumber kekayaan alam berupa tambang, berupa misalnya panas bumi dan sebagainya, atau bisa kita artikan sebagai sumber-sumber energi. Maka itu tidak boleh dimiliki oleh orang per orang, oleh kelompok-kelompok tertentu.
maka negara yang berkewajiban untuk mengelola sumber-sumber energi itu. Karena itu yang boleh memonopoli pengelolaannya adalah negara, bukan pemerintah. Pemerintah bisa setiap rezim bisa berganti, tapi negara selamanya, sepanjang kehidupan dunia masih ada. Sehingga misalnya seperti listrik ini ya tidak boleh kemudian dimiliki oleh orang per orang atau oleh kelompok-kelompok tertentu atau oleh korporasi, tapi oleh negara untuk kemakmuran dan manfaat yang sebesar-besarnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Karena itu namanya tambang, apapun wujudnya, tambang batu bara, tambang nikel, tambang apa saja yang merupakan kekayaan yang ada di perut bumi, itu adalah harus dikelola dan harus dimiliki oleh negara. Yang kedua adalah rumput dalam arti hasil kekayaan hutan. Sehingga hutan itu juga tidak boleh dikapling-kapling. Hutan itu harus dimiliki oleh negara. Kalaupun diserahkan kepada kelompok, maka tetap dalam kendali negara, sehingga hasilnya, manfaatnya adalah tetap untuk kemakmuran rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Demikian juga yang ketiga adalah air, itu juga menjadi milik negara dan tidak boleh dimonopoli oleh orang per orang, sehingga tidak ada laut kemudian dipager, laut dibatasi. Nah, itu tentu melanggar pada prinsip dalam syariat yang diatur dalam agama ini. Demikian juga tambang-tambang itu juga sama, semuanya harus dikelola untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat. Sehingga negara kita ini luar biasa kaya, tetapi yang menikmati kekayaannya hanya segelintir orang. Sehingga kekayaan 10 orang terkaya di Indonesia ini mungkin setara dengan sekian puluh juta orang. Itu kan luar biasa. Sehingga yang lain itu kesulitan menghabiskan uangnya, tapi sementara yang lainnya lagi dalam jumlah yang besar kesulitan untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya. Sehingga sebuah kehidupan yang sangat tidak adil. Padahal negara kita ini negara yang didirikan untuk bisa mewujudkan sebuah keadilan, pemerataan kesejahteraan. Tapi sampai hari ini kita masih terus berjuang untuk menciptakan apa yang diciptakan oleh para pendiri bangsa kita dulu. Dengan tentu kita melaksanakan kewajiban agama dengan baik. Karena begitu banyaknya orang yang tidak mau melaksanakan aturan syariat agama ini, sehingga ya kehidupan akan sulit untuk bisa terwujud secara adil dan merata. Sejahteranya sudah, tapi yang tidak merata masih dinikmati oleh bagian kecil orang. Ayat berikutnya فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka apabila telah datang malapetaka yang sangat besar, pada hari itu teringatlah manusia apa yang telah dia kerjakan, dan diperlihatkan jahim, neraka jahim, kepada siapa yang melihat. Maka adapun yang melampaui batas dan lebih
mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguhnya al-jahim ialah tempat tinggalnya selamanya. Demikianlah ayat-ayat yang sebelumnya menjelaskan betapa kuasa Allah yang kesimpulannya adalah Dia Maha Kuasa membangkitkan semua manusia setelah kematiannya. Ketika manusia sudah menjadi tanah, bercampur dengan tanah, ataupun yang masih utuh karena kehendak Allah, atas dasar kesimpulan yang sangat logis itu, ayat 34 sampai 39 ini menyatakan, maka apabila telah datang malapetaka yang mengatasi segala petaka yang sangat besar, yakni hari dibangkitkannya manusia setelah kematiannya, kita menyebut dengan Yaumul Ba'ats, hari dihidupkannya kembali manusia setelah mengalami kematian, mulai dari Nabiullah Adam sampai pada manusia terakhir yang mati, yang meninggal saat terjadinya kiamat besar. Karena kiamat kecil itu ya tiap kali orang mati dia mengalami kiamat untuk dirinya. Tapi kiamat besar akan terjadi ketika Allah menghancurkan tata surya ini, akan menghancurkan bumi ini, dan semuanya akan mati termasuk malaikat yang meniupkan sangkakala akan mengalami kematian. Hanya Allah saja yang hidup kekal selamanya. Kullu man 'alaihan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Begitu dijelaskan dalam surah Ar-Rahman. Semuanya akan hancur, akan mati, dan hanya Allah yang tetap kekal hidup, tidak pernah mengalami kematian. Pada hari itu teringat serta sadarlah oleh setiap manusia tentang apa yang telah dia kerjakan, apakah sebuah kebaikan atau sebuah dosa, kemaksiatan atau kedurhakaan, dan diperlihatkan dengan mudah namun sangat jelas neraka jahim kepada siapa, yakni setiap orang yang memiliki potensi melihat siapapun dia. Ketika itu terjadilah pemisahan antara manusia yang taat dan manusia yang durhaka, manusia yang beriman pada Allah dan manusia-manusia yang kafir, yang munafik atau yang musyrik sepanjang hidupnya. Maka adapun yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguhnya neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Kata at-tamah terambil dari kata toma yang berarti mengatasi. Segala sesuatu yang mengalahkan dan mengatasi lainnya dilukiskan dengan kata tersebut. Kata ini kemudian dipahami dalam arti petaka yang mengatasi segala petaka, yaitu kiamat tadi. Kata al-kubro yang mensifatinya menjadikan malapetaka yang dimaksud adalah puncak dari segala malapetaka dan tiada lagi puncak sudahnya. Itulah hari kiamat. Sehingga ketika kiamat sudah tidak ada lagi kehidupan, semuanya akan menjalani sebuah proses menuju kepada kehidupan di akhirat. Sehingga seseorang yang mengalami kiamat kecil, yaitu kematian, kemudian dimakamkan, maka ketika di alam barzakh dia menunggu. Masing-masing orang tentu berbeda berapa lama dia menunggu akan dibangkitkan bersama nanti, dan selama itu maka dia akan mendapatkan semacam
kalau kita mau beli sesuatu, kita mesti bayar uang panjer atau DP. Kita bayar uang jadi. Dan manusia-manusia yang ada di alam barzah juga akan diberikan sebagian nikmat yang ada di surga itu ketika mereka berada di alam barzahnya. Kalau dia meninggal dalam kondisi beriman dan kehidupannya dipenuhi dengan amal-amal kebajikan, sholatnya baik, zakatnya ditunaikan dengan benar, tidak sekedar asal saja, karena banyak orang berzakat tapi tidak secara benar. Yang penting saya zakat, padahal zakatnya mestinya dia harus membayar 100, tapi dia hanya mengeluarkan zakat cuma 50 atau 25. Yang penting sudah zakat, tapi belum sempurna. Tentu ini menjadi sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Dia menghitungnya asal-asalan. Kalau kita yang hartanya tidak banyak, mungkin ngitungnya tidak sulit. Ya. Berapa tahun kita mendapat keuntungan dalam usaha kita, nanti kita hitung 5%, 2,5%-nya kita tunaikan zakatnya. Atau kalau kita yang bertani, berapa ton kita hasilkan setelah memenuhi 1 nisab setiap panen, maka kita tunaikan zakatnya 5% atau 10%. Yang 5% itu pertanian yang dibiayai, dalam arti diperkirakan tidak bisa tumbuh dengan subur, tidak bisa menghasilkan padi yang baik kalau tidak diairi, padahal airnya juga butuh biaya. Kalau bisa dari sungai, kalau tidak bisa mompa dari tanah misalnya, kan perlu ada biaya tambahan. Kemudian untuk bisa tetap subur perlu ada pupuk, ketika ada hama perlu ada obat untuk bisa membasmi hama, maka itu ada biaya tambahan, biaya produksi tambahan. Maka kewajiban zakatnya 5%. Tapi kalau yang begitu ditanam tanpa ada biaya-biaya tambahan yang lain, sudah tumbuh dengan subur, karena lahannya memang lahan yang sangat subur, maka zakat yang dikeluarkan bukan 5% tapi 10%. Yang seperti ini mungkin sudah agak jarang, karena lahan pertanian sekarang ini rasanya tidak akan bisa berhasil dengan baik tanpa ada biaya-biaya tambahan sampai masa panennya tadi. Tetapi kalau kita punya harta yang sangat banyak, ya, jumlahnya, karena perusahaannya tidak hanya satu, tapi dia punya perusahaan lebih dari 3, 4, 5, dan keuntungannya juga luar biasa besarnya, maka untuk menghitung berapa yang harus dizakati tentu butuh orang-orang yang khusus, yang profesional, sehingga badan amil zakat, Basnas, atau kalau Basnas itu kan badan amil zakat plat merah, artinya didirikan oleh negara. Tapi ada beberapa lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang didirikan oleh masyarakat, yaitu lembaga amil zakat, biasanya namanya LAS, lembaga amil zakat apapun namanya, yang sudah mendapatkan pengesahan dari pemerintah, maka dia harus menyediakan konsultan untuk bisa menghitung zakat secara baik. Kalau Direktorat Jenderal Pajak itu ada konsultan pajak, maka lembaga amil zakat juga harus punya konsultan zakat. Ya, karena untuk orang-orang kaya yang hartanya banyak, mereka tidak mudah untuk menghitung jumlah harta yang harus dibayarkan zakatnya. Kalau kita, ya mungkin dihitung sendiri bisa, bahkan mungkin tidak sampai 1 nisab, tidak terkena zakat. Bahkan banyak di antara masyarakat kita yang justru berhak untuk menerima zakat, ya. Dia tidak
punya harta untuk dizakati tapi berhak untuk menerima pembagian zakat itu. Kata Burizat diperlihatkan terambil dari kata baroza, yakni tampak dengan amat jelas. Kata liman bagi siapa, mencakup siapapun baik mukmin maupun kafir. Semua akan melihat dan melaluinya sebagaimana firman Allah, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak seorang pun dari kamu kecuali akan melewatinya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ini surat Maryam surat 19 ayat 71. Yang durhaka akan melewatinya lalu terjatuh ke dalam neraka, dan yang taat akan melewatinya dengan selamat sampai tiba di surga. Tentu semua akan tergantung pada amal perbuatan masing-masing, sehingga ketika orang melewati Shiratal Mustaqim, ada yang cepat kilat, ya, seperti cepatnya buruk, ya, artinya dengan kedipan mata mereka sudah sampai. Ada yang lari kencang, ada yang merangkak akan nyesot, ya, dan sebagainya. Ada yang selamat sampai di tempat sekalipun perlu waktu yang sangat lama. Ada yang juga tidak selamat karena mereka harus tinggal di neraka untuk beberapa lama. Sekali karena dia punya iman, maka dia harus tetap tinggal di neraka sampai dosa-dosanya menjadi bersih. Ibarat kita mencuci pakaian, semakin banyak kotoran yang melekat di pakaian kita, semakin kuat kotoran itu melekat, semakin lama kita harus merendamnya. Nah, sehingga tergantung berapa banyak kotoran dan berapa kuat kotoran itu melekat pada pakaian kita itu. Kata al-ma'wa terambil dari kata awa yang berarti bergabung. Al-ma'wa adalah tempat bergabung untuk tinggal bersama yang lain. Sebagian ulama memahami huruf alif dan lam pada kata al-ma'wa sebagai pengganti nama yang menunjuk persona ketiga atau orang yang ketiga. Dengan demikian kata al-ma'wa berarti tempat tinggalnya. Ada juga yang memunculkan dalam benaknya kata lahu baginya agar kalimat atau ayat di atas lebih mudah dipahami. Bahwa nanti di akhirat sekalipun orang itu meninggal tidak bersamaan, karena dalam satu keluarga tentu tidak bersamaan, ada juga yang bersamaan. Karena kecelakaan misalnya, karena bencana, dalam satu keluarga ada yang meninggal bersama-sama. Tapi ada juga yang rentang waktunya cukup panjang, sekian puluh tahun, dari ayahnya, bapaknya, kemudian anaknya, itu jaraknya cukup jauh. Tetapi nanti ketika di akhirat, ketika mereka sampai di surga, karena sama-sama beriman pada Allah, mereka akan bisa kumpul kembali keluarga sebagaimana mereka berada di dunia. Semoga Allah menjadikan kita, keluarga kita, untuk bisa berkumpul kembali dengan suami istri, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita di surga nanti sebagai bagian dari nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang dan sehat kepada kita, sehingga kita terus bisa berikhtiar meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.